Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi info terbaru tentang penerimaan calon pegawai negeri atau calon P3K di lingkungan Kementerian Agama di tahun 2023 ini yang berkenan dengan masa sanggah atau hasil ujian seleksi administrasi para calon P3K di Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2023 ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, serta komentar-komentar yang positif guna kemajuan dan perkembangan dari channel ini. Kami tunggu dukungannya. Oke, demikian kita lanjut informasi berikut. Berikut ini kami akan berbagi info tentang peserta yang diterima sanggahnya untuk pelamar calon P3K di instansi Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana disampaikan oleh panitia seleksi, yakni Bapak Ali atau Nizar Ali selaku Ketua Panitia Seleksi yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, bahwasanya untuk peserta sebanyak 1.240 peserta yang diterima sanggahnya hanya 74.424 orang saja. Berita ini dilansir pada tanggal 28 Januari 2023 kemarin. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah diterima sanggahnya dan berhak untuk mengikuti seleksi, kami ucapkan terima kasih, selamat. Dan untuk yang belum berkesempatan atau belum ada rezeki untuk mengikuti kepesertaan sebagai calon P3K, mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang ada kesempatan lagi. Demikian, dan untuk beritanya ini dilansir oleh Kementerian Agama dalam pers rilisnya pertanggal 28 Januari 2023 kemarin, bahwasanya Kementerian Agama mengumumkan hasil administrasi setelah masa sanggah bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau CPP P3K. Lebih dari 1.000 pelamar diterima sanggahannya. Kementerian Agama telah mengumumkan hasil administrasi calon P3K tahun anggaran 2022 dan pada tanggal 15 Januari 2023, dan sebanyak 75.083 orang peserta dinyatakan lulus seleksi. Sisanya atau sebanyak 149.435 peserta diumumkan tidak lulus seleksi administrasi. Waduh, banyak juga ini yang tidak lulus. Silakan dicek mengapa tidak lulus administrasi. Kemudian pelamar seleksi calon P3K Kementerian Agama yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi kemudian diberi kesempatan mengajukan sanggah pertanggal 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pelamar di halaman sscasn.bkn.go.id. Total ada 43.559 pelamar yang mengajukan sanggahan. Setelah dilakukan proses verifikasi ulang terhadap sanggah pelamar,
ada 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sangga. Daftar namanya dapat dilihat melalui pengumuman di aplikasi Pusaka Kemenak, ujar Sekretaris Jenderal Kemenak yang juga panitia seleksi, yakni Bapak Nizar Ali di Jakarta pada tanggal 28 bulan 1 kemarin di tahun 2023. Oke. Kemudian Kementerian Agama mengumumkan daftar 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi setelah masa sangga. Adapun pelamar yang tidak tercantum dalam pengumuman berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sangga. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sangga dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar di laman https sscisn.bkn.go.id, urai Nizar Ali, panitia seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sangga, lanjut Pak Sekjen, dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui halaman tersebut. Mereka juga berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan menggunakan komputer assisted test atau CAT. Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tersebut akan diumumkan melalui aplikasi Pusaka Kemenak, ujar Pak Sekjen Kemenak, yaitu Nizar Ali. Kemudian Kepala Biro Kepegawaian dan Sekjen Kemenak Nurudin menambahkan, bersamaan verifikasi ulang sanggahan pelamar, panitia seleksi juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus administrasi CP3K Kementerian Agama tahun 2022 yang diumumkan pada tanggal 15 Januari 2023. Dan berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kembali, panitia menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan yang diunggah pelamar dengan persyaratan yang ditentukan. Jadi antara data yang diunggah dan yang ditentukan ini tidak cocok, maka dinyatakan untuk ditinjau kembali. Sehingga panitia membatalkan hasil seleksi administrasinya yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus karena tidak ada kesesuaian antara fakta dan ketentuan, yakni dokumen yang dilampirkan atau dikirimkan dengan ketentuan yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Ini ada 189 pelamar yang dibatalkan hasil seleksi administrasinya. Dari yang semula dinyatakan lulus, berubah menjadi tidak lulus, dan juga telah diberikan kesempatan sangga. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun masing-masing di halaman tadi, ujar Pak Nurudin selaku sebagai Kepala Biro Kepegawaian dan Sekjen Kementerian Agama, Bapak Nurudin. Daftar nama 189 ini dapat dilihat juga melalui pengumuman di aplikasi Pusaka Kemenak, sambung beliau. Setelah ditambah dengan yang lulus setelah masa sangga dan dikurangi pelamar yang dibatalkan, total ada 74.424 peserta CP3K yang berhak mengikuti seleksi kompetensi, ujar Pak Sekjen. Kemudian kepada seluruh pelamar yang dinyatakan lulus, Pak Nurudin ini juga mengingatkan bahwa semuanya wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Jadi harus hati-hati nih teman-teman. Kemudian apabila pelamar terbukti
memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan, atau melakukan manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau pelamar diberhentikan sebagai P3K, tegasnya. Jadi teman-teman silakan untuk mengupdate atau mengirimkan data-data yang sesuai dengan ketentuan. Keputusan panitia ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya alias gratis. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Lanjutnya, Nuruddin mengimbau seluruh pelamar calon P3K Kementerian Agama tidak mempercayai apabila ada orang atau pihak-pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan. Alhamdulillah, ini tidak ada calon lagi teman-teman sekalian. Jadi ini murni hasil daripada usaha kita, usaha teman-teman sekalian dalam melaksanakan uji kompetensi dan memenuhi data-data yang diperlukan oleh panitia. Demikian info terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mudah-mudahan yang sudah lulus di seleksi CPNS ini, calon P3K ini diberi kemudahan, dan bagi yang belum lulus untuk memenuhi syarat sebagai calon P3K dan belum berhak mengikuti ujian seleksi, semoga nanti ada kemudahan di tahun depan. Mudah-mudahan masih ada harapan lagi akan dibuka kembali ujian calon P3K dan bisa lulus teman-teman sekalian. Demikian berita terakhir pers rilis